Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah. Bersyukur kepada Allah masih diberi kesempatan hadir di majelis ilmu meskipun suasana hujan. Insya Allah jadi berkah untuk semuanya. Diajari tetap berdoa dengan doa terbaik, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujan ini hujan yang bermanfaat ya. Yang belum hadir karena udzur semoga ke depan bisa hadir. Yang sudah hadir mari kita luruskan niat agar niat yang benar karena Allah ini mendapatkan keberkahan. Man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang keluar dari rumah niat yang mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan menuju surga insyaallah ya. Baik, masih mengkaji surat Al-Jin. Semoga malam ini tuntas kita kaji surat Al-Jin. Tentu ayat dan tafsir dalam ayat ini tidak mendetail sebagaimana buku-buku yang khusus membahas tentang jin. Ada buku Alamul Jin karangan Syekh Dr. Sulaiman Al-Asqar. Itu kalau mau mendetail namanya, tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Kemarin sudah dibahas beberapa pertemuan. Poin yang sudah dibahas salah satunya adalah bagaimana fenomena jin mencuri berita dari langit ya. Dia cerita dulu sebelum Muhammad diutus, jin itu sangat mudah mencuri berita dari langit ya. Begitu Muhammad sudah diutus menjadi rasul, ya, mereka mengatakan wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Begitu Muhammad diutus menjadi seorang nabi, kami mendapati seluruh langit itu pintu-pintunya dijaga ketat oleh malaikat sambil membawa panah-panah api ya, syihaban rasyada, syihaban hasyadidan syuhuba wa syuhuba. Malaikat kemudian mereka penasaran, kenapa sih kok dijaga dengan sangat ketat langit itu? Akhirnya mereka meneliti, baru jawabannya ketemu. Ternyata ada rasul yang diutus namanya Muhammad. Nah, mereka ini berarti penyebab langit dijaga dengan ketat oleh para malaikat karena Allah tidak ingin wahyu yang dibawa malaikat Jibril nanti didengar oleh jin, dicampur adukkan, disampaikan kepada walinya. Wali itu kepada pendukungnya. Siapa? Bangsa dukun ya. Ini sudah dibahas pada kemarin. Jadi intinya dukun itu satu informasi dicampur dengan 99 kebohongan ya. Jadi kemungkinan tebakannya sering salah ya. Ini tebakan jin, tebakan dukun ya. Kemudian juga jin mengakui sendiri, mereka mengatakan wa anna minnas solihun wa minna dunan dalik. Kami selayaknya manusia, ada yang soleh, yang baik, yang muslim, yang baik, namanya soleh. Ada yang qasitun, kami juga ada yang ahli maksiat, ya, menyimpang. Kunna toro'iko kidada, kami mengambil jalan yang berbeda-beda. Sama manusia kan Pak,
Tidak setiap muslimnya baik, tidak setiap muslimnya sholat. Dan jin juga sama. Yang sudah masuk Islam pun ada yang baik, ada yang tetap tidak baik melampaui batas. Kuna toraiko qidada, bahkan mereka berpecah-pecah pemikirannya. Ini ada sebuah riwayat sahih ini dari isnaduhu sahih ya. Ini riwayat dari jalur sahabat radhiyallahu an. Diceritakan dari Imam Muslim, haddatsana Abu Muawiyah qala sami'tu al-A'mashi yaqulu taruhu ilaina jinni faqultu lahu ma ahabbu ta'ama ilaikum. Dari salah seorang sahabat meriwayatkan satu hari bangsa jin mendatangi kami. Ini sudah dibahas ya Pak. Jadi secara alam jin dan manusia tidak sama. Sunnatullahnya, ketentuan Allahnya, jin bisa melihat innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia jin ini dan seluruh bangsanya bisa melihat kalian sementara kalian nggak bisa melihat ya. Ada yang Allah izinkan ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah. Nah, ini bisa mendengar suaranya. Karena jin pernah datang, sudah dibahas nggih. Pernah datang dalam wujud orang miskin mau nyuri harta Baitul Mal. Ditangkap siapa itu? Abu Hurairah kan. Dia satu malam ditangkap, melas, dicoleke. Malam kedua nyolong lagi, ditangkap, dilepas lagi. Malam ketiga begitu nyuri nggak mau dilepas, mau dilaporkan ke Nabi. Maka dia ngasih satu informasi. Kamu kalau melepas saya tak kasih informasi, ini penting sekali. Apa itu? Kamu sebelum tidur baca ayat kursi. Kamu nggak bakal diganggu oleh jin sampai kamu bangun. Ini dilepas. Pagi harinya Abu Hurairah cerita, ya, 3 malam berturut ini saya didatangi maling ya Rasulullah. Saya tangkap malam pertama, malam kedua, malam ketiga tadi malam saya tangkap, dia ngasih tahu saya ilmu, maka saya lepas. Apa itu? Dia ngomong, kamu kalau mau tidur baca ayat kursi tidak akan diganggu oleh jin. Nabi tersenyum mengatakan, sodaqoka wa huwa kadzub. Kamu tahu nggak siapa yang datang itu? Itu jin. Biasanya dia berdusta, tapi malam itu dia jujur sama kamu. Memang ayat kursi itu perlindungan dari godaan jin tadi itu. Nah, itu berarti jin menampakkan diri dalam wujud manusia miskin, butuh makan. Ini juga sama. Pernah kalau di zaman Nabi beberapa kali ya menampakkan diri juga dalam bentuk Suraqah bin Malik ketika rapat di Darun Nadwah menghentikan dakwah Nabi. Jin turun tangan itu. Bahkan ada yang mengatakan itu iblis yang turun tangan. Iblis itu dari bangsa jin. Karena minal jin, dia dari bangsa jin, fafasaqa an amri rabbi. Dia yang menentang perintah Allah ketika disuruh sujud kepada Adam ketika itu. Dia menampakkan 2 kali. Pas di Darun Nadwah dia meyakinkan solusi terbaik menghentikan dakwah ini bunuh Muhammad. Itu iblis yang usul. Ya. Perang Badar sama. Wa inni jarul lakum. Jangan khawatir. Ya, kami siap membackup kalian, kata jin itu. Begitu dia melihat malaikat berbondong-bondong bi khamsati alaf 5.000 berbondong-bondong bawa kuda pakainya putih, dia melari terbirit-birit kan, dipukul oleh sahabat itu, oleh orang musyrik itu. Kamu tadi ngompori sekarang mau lari gitu ya. Dia mengatakan dalam surat Al-Anfal, inni ara mala taraun. Aku melihat yang kalian nggak lihat. Aku melihat berapa? Ribuan malaikat itu. Ya, maka ini aku takut kepada Allah. Dia lari terbirit-birit itu. Ya, itu penampakan dia juga. Nah kali ini penampakannya nggak terlihat ini. Gimana? Penampakan nggak terlihat. Ya, memang begitu ini sini. Ya, mendatangi seorang sahabat. Yaqulu taruh ilaina jinniu. Ya, satu rauh. Ya.
Taruh kita pernah mendengar hadis, kalian kalau tawakal kepada Allah dengan penuh tawakal akan diberi rizki seperti burung takdu himason, pagi terbang dalam keadaan lapar, taruh sore dia pulang dalam keadaan kenyang. Taruh ilaina jinni, satu sore jin mendatangi kami ya. Fakultu lahu, saya tanya sama dia, ma ahabbu ta'amu ilaikum, makanan apa yang paling kalian sukai ya. Faqala arus, dia menjawab yaitu beras, nasi ternyata. Nasi Pak. Ini tentu kita kemarin sudah mengkaji ya. Jin juga datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa makanan terbaik untuk kami? Setiap tulang dari hewan yang halal dimakan dagingnya dan disembelih dengan bismillah, itu balungnya jadi rezeki terbaik untukmu. Di dalam hadis itu disampaikan akan ditumbuhkan daging oleh Allah untuk mengenyangkanmu. Jadi meskipun dikelamuti kita sudah halus Pak, nggak ada apanya dagingnya, tetap nanti dimakan jin mengenyangkan, itu kata Rasulullah ya. Makanya jangan dikeremus Pak. Nek dahar apa ini ayam atau apa, jangan dikeremus balungnya, itu rezeki jin nanti itu. Ma'ahabu tu'ama ilaikum, makanan apa yang paling kalian sukai? Arus, beras atau maaf nasi gitu. Fa'atainahum bihi, kami kemudian ambilkan nasi untuknya. Faja'altu aroluk kema tarfa'u wala aro ahadan, aku melihat nasi itu bergerak sendiri, tapi kami nggak melihat sosok yang mengangkatnya. Jadi jinnya nggak kelihatan, tapi nasinya dari satu tempat jalan sendiri. Ya, ini yang dilihat oleh seorang sahabat. Kemudian setelah dia selesai, habis itu makan tuh Pak, makan nasi itu habis. Fakultu, saya bertanya, fikum min hadhil ahwa allati fina, apakah di antara kalian ada kelompok sesat sebagaimana di kalangan kami? Itu pertanyaan sahabat ya. Qala na'am, ya ada, kami berpecah belah, berkelompok-kelompok itu, mungkin organisasi dan lain sebagainya. Fakultu, aku bertanya, famar rafidatu fikum, kelompok Rafidah bagaimana kedudukannya di antara kalian? Rafidah itu Syiah ya, yang mencela sahabat, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, dan banyak sahabat dikafirkan, hanya mengakui Ali bin Abi Thalib. Itu Rafidah, Syiah ya. Bagaimana kalangan Syiah menurut kalian, di antara kalian? Qala syarruna, Syiah Rafidah adalah seburuk-buruk kelompok di kami. Jadi ternyata mereka juga ada Syiahnya Pak. Nah, ini jadi ada juga ternyata ya kelompok-kelompok menyempal itu ya. Jadi uritu hadal isnadi ala syekhina al-hafidh Abil Hajjaj al-Muzanni faqala hada isnadun sahihun. Aku begitu mendengar riwayat ini, aku bertanya kepada guruku. Maka guruku mengecek riwayat itu kemudian mengatakan, hadal isnadu ala syekhina al-hafidh isnaduhu sahihun ilal A'mash. Ternyata semua jalur perawi hadisnya ini atau asarnya ini adalah isnadun sahihun, berarti sanadnya sahih. Artinya riwayat ini diterima bahwa ada kejadian seperti itu. Nah, jadi kalau ditampakkan itu kuasa Allah, tapi kalau orang selalu bisa melihat, itu dipertanyakan, karena Rasulullah aja nggak lihat Rasulullah kalau tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini terkait dengan makanan tambahan untuk mereka. Kemarin dari tulang ini arus kata mereka. Kemudian kalau kemarin bicara tentang alam jin, kemudian fakta di antara mereka yang beriman ada yang tidak.
Kali ini konten dakwah Nabi untuk jin. Jadi sekali lagi, tidak ada perintah berdakwah kepada bangsa jin. Jadi nggak ada Pak Dai kok keroyo-royo apa nih mendakwai jin, nggak ada perintahnya ya. Allah sendiri nggak ada khusus tugas untuk Rasulullah. Itu hanya Allah sampaikan di sini. Nabi sedang sholat, tiba-tiba jin mendengar bacaan Nabi, mereka takjub, ya. Mereka mengatakan, mereka wa anna sami'na, ya, mereka mendengar inna sami'na Qur'anan ajaba. Ini sesuatu yang menakjubkan sekali. Yahdi ila rusdi fa amanna bih, karena mengajak kami ke jalan yang benar, kami beriman dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Nah, ini baru mereka menyatakan keimanannya. Ini pas Nabi sholat di lembah setelah diusir dari Bani apa kemarin? Taif ya, dari kota Taif diusir, kemudian beliau sholat di sebuah lembah, tiba-tiba jin mendekat. Yang kedua, peristiwa Nabi didatangi bangsa jin di ayat ke-19. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libadha. Wa annahu, dan sesungguhnya lama tatkala qoma berdiri untuk sholat Abdullahi hamba Allah, maksudnya dalam ayat ini adalah tatkala Rasulullah berdiri sholat, ya. Jadi Abdullah itu adalah Muhammad Rasulullah. Dan sesungguhnya tatkala Rasulullah sedang sholat menyembah kepada Allah, kadu yakununa alaihi libada, mereka langsung bergerumul, ya. Nabi nggak ngerti mereka hadir, tentu mereka berbondong-bondong hadir, hampir sampai menginjak-injak Rasul dan para sahabat. Tentu sahabat tidak lihat, Nabi nggak lihat, kecuali nanti ditampakkan oleh Allah, diberitahu oleh malaikat Jibril. Nah, ini lagi-lagi konteksnya Pak, tidak bisa harusnya orang itu sak wayah-wayah lihat jin penampakan ya. Ini soal keyakinan, harus tidak boleh yang goib itu kita berargumen tanpa dalil yang benar. Kemudian Rasulullah SAW diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa bangsa jin ikut sholat. Nah, maka Rasulullah kemudian memberitahu mereka, setelah sholat itu disampaikan dakwah untuk mereka. Nah, ini ternyata konten dakwahnya sama dengan dakwah yang disampaikan kepada para sahabat. Yang pertama tentang tauhid. Apa tauhid berarti? Akidah, ya. Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada. Jin setelah selesai sholat, Nabi ceramah, tausiah kan. Katakan Muhammad kepada siapa? Bangsa jin itu, innama ad'u rabbi, aku hanya berdoa kepada Tuhanku Allah. Wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak pernah menyekutukan Allah dengan apapun. Ini juga pernyataan untuk menangkis, karena bangsa jin sebagian nyembah kepada bangsa mereka yang lebih kuat. Nah, ini jadi Rasul Muhammad harus menyampaikan, jangan sembah aku, jangan kemudian mengagungkanku, ya, melebihi keagungannya Allah. Artinya aku saja nyembah kepada Allah. Ini kalimat yang penting untuk dipahami, karena jin kan sebelumnya lewat masa yang panjang. Dia pernah mendengar orang-orang Nasrani mengagungkan Al-Masih Isa, bahkan menganggap sebagai Tuhan. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada bangsa jin. Kul, katakan juga Muhammad, innila amliku lakum dharra wala rasyada. Aku juga nggak bisa menyesatkan kalian, tidak pula bisa memberi hidayah. Nah,
Jin agar tahu bahwa tugas Nabi itu tidak memberi hidayah, tapi apa? Hanya berdakwah. Nah, dakwah itu ada, hidayah itu ada dua. Satu hidayatul bayan, berarti petunjuk ilmu, itu tugas Nabi, menyampaikan saja. Kemudian yang kedua hidayatul taufik, hidayah untuk menerima ilmu, memilih Islam sebagai agamanya. Nah, jadi ini penting untuk difahami oleh bangsa jin. Jangan sampai mereka tuh mengira yang bisa menyesat, yang bisa menyelamatkan adalah Muhammad, ya, yang bisa menyembuhkan Muhammad, yang bisa memberi kekayaan Muhammad. Itu disampaikan oleh Allah, katakan kamu nggak bisa apa-apa Muhammad. Ya, begitu yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya. La amliku lakum darra. Bahkan katakan, inni la yujironi minallahi ahadun, aku bahkan tidak bisa berkuasa atas diriku. Ya. Jadi Nabi ini benar-benar dakwahnya kepada jin itu agar jin itu tidak menyembah kepada Nabi. Karena sebagian mereka itu kalau takjub itu menyembah kepada yang dikagumi. Itu penting banget karena ini akidah, agar mereka tahu Nabi hanya manusia biasa. Maka di sini juga dikaitkan seperti Allah berfirman kepada di dalam Al-Kahfi, ya, ayat yang terakhir itu, kul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Katakan aku hanyalah basyarun. Apa basyar? Manusia, ya. Ada qasidah atau lagu itu, Muhammadun basyarun walaysa kal basyari. Artinya apa? Muhammad memang manusia, tapi tidak sembarang manusia. Nah, ini berarti manusia yang diberi wahyu. Uhiya ilayya, aku diberi wahyu, itu bedanya, ya. Nabi juga mengatakan kepada jin, ya, aku ini tidak bisa apa-apa, aku hanya menyampaikan apa yang menjadi kewajibanku, yaitu berdakwah, termasuk kepada kalian. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku mendapati tidak ada satupun yang bisa memberi perlindungan kecuali hanyalah Allah. Ini juga fakta agar bangsa jin juga tahu bahwa hidayah itu bukan di tangan Nabi, ya. Kalaupun nanti ada ikhtiar, itu memang kewajiban, ya. Nabi totalitas, Pak, selama belum divonis oleh Allah, ya. Kalau Nabi tidak pernah berdakwah kepada Abu Lahab, kenapa? Karena Abu Lahab itu sudah divonis pasti masuk neraka, kan? Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Sejak ayat ini turun, Nabi nggak pernah, apalagi berdoa minta agar Allah memberi petunjuk kepada Abu Lahab, nggak pernah. Kenapa? Karena Abu Lahab sudah jelas masuk neraka. Berarti kalau Abu Lahab dapat hidayah Islam, ayatnya harus diganti, ya, ini. Nah, maka Nabi doanya hanya untuk Abu Jahal. Allahumma a'izzil Islam bi'ahatil umarin. Ya Allah, Islam ini kuatkan dengan salah satu dari dua Umar. Satu Umar bin Khattab, dua Amru bin Hisham. Ini nama lain Abu Jahal itu. Ini doa ini terus dilantunkan Nabi sampai Allah kabulkan. Yang dapat hidayah siapa? Umar bin Khattab. Karena itu seriusnya Nabi, Pak. Orang-orang hebat tuh didoakan untuk jadi pembela Islam oleh Nabi, kan. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, kan. Abu Jahal tetap tidak dapat hidayah itu. Tapi kan Nabi sudah melakukan ikhtiar, hidayatul bayan namanya. Illa balagham minallahi wa risalatih. Tugasku hanya menyampaikan risalah. Apa risalah itu? Ya, syariat yang dibebankan kepadaku.
Jadi Nabi itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan tidak bisa menyelamatkan keluarganya. Maka nanti Rasul pas dulu ya, setelah turun ya ayyuhal mudassir kum fa'andir. Ini juga catatan Bapak Ibu, dakwah yang dicontohkan Nabi itu dakwah yang urut. Jadi begitu Rasul melihat dapat wahyu, beliau langsung mengislamkan istrinya yang pertama. Maka begitu turun al-mudassir itu kum fa'andir ya. Nanti ada wa ashiratakal akrobin, setelah keluarga inti ya. Hari itu alhamdulillah Khadijah masuk Islam, kemudian diikuti putri-putri Nabi, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, Fatimah. Kemudian yang ikut Nabi Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali itu diopeni Nabi setelah Nabi menikah. Sebelum jadi Nabi nggih, Muhammad menikah usia 25 tahun, jadi Nabi usia 40 ya. Di usia 25 sudah mapan, maka beliau ngomong sama Abbas, paman beliau yang kaya, "Paman, ayo kita ringankan beban Abu Thalib. Jenengan ngopeni Ukail, saya tak ngopeni Ali." Ya, jadi Ukail itu anak Abu Thalib, diopeni Abbas, dibawa ke rumahnya. Ali diopeni Nabi, dibawa ke rumah Nabi. Jadi Rasulullah itu ngopeni Ali bin Abi Thalib sejak beliau sudah menikah dengan Khadijah. Jadi Ali masih remaja sekali, Pak. Ali masuk Islam hari pertama itu di rumah Nabi, termasuk budak Nabi, budaknya Khadijah yang diserahkan ke Nabi. Siapa? Zaid bin Harisah. Selesai keluarga inti, Nabi kemudian berdakwah ke sahabat karibnya. Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini lelaki yang penuh berkah. Di tangan Abu Bakar masuk Islam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Ini orang kaya semua, Pak. Ya, ini namanya orang kaya, seramungnya sama orang kaya ya. Circle-nya itu kan begitu, pengusaha dengan bos-bos itu kan. Abu Bakar orang kaya, pengusaha besar itu. Maka serambung dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan masuk Islam. Nah, ini. Kemudian turun perintah Allah, dan kerabatmu dakwahilah. Oh, maka dikumpulkan semua itu. Ya, mungkin kayak kita berarti apa? Ada bani apa lah itu, pas biasanya pas halal bihalal ya, halal bihalal itu kumpul, nah, dikumpulkan. Di situ Rasulullah menyampaikan, menyebut nama-nama penting, ya, sampai nyebut ya Fatimah, wahai Fatimah binti Muhammad, ya, aku tidak bisa menolongmu pada hari kiamat kecuali engkau masuk Islam. Ya, hari itu tidak ada satupun yang masuk Islam kerabatnya Nabi. Ya, Abu Thalib, Abbas, Hamzah, siapapun nggak ada yang masuk Islam. Ya, hari itu zong, hasilnya nggak ada hasil. Bahkan Nabi dicaci maki. Ya, sebelum ngomong sudah dipenggak sama Abu Lahab. Ini yang datang ini orang sibuk semua, Pak D mulai gitu. Kowe nek ora penting ora usah kokean ngomong gitu ya. Gagal total hari itu ya, hanya ya sudah Nabi menyampaikan, belum banyak dipotong sudah bubar pertemuan itu, Pak, itu ya. Kemudian Nabi nggak putus asa, Allah lebih memerintahkan beliau meluaskan dakwahnya. Ternyata beliau kumpulkan di bawah Bukit Sofa. Kali ini sudah dakwah kepada masyarakat berarti ya, dengan mengatakan Nabi pengen ngetes. Andaikan saya sampaikan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan musuh banyak menyerang kalian, percaya nggak? Pertanyaan itu nggak masuk akal, tapi Nabi pengen nguji, masih percaya nggak sih orang-orang dengan saya gitu. Semuanya mengatakan percaya. Jadi penting memang orang itu membangun apa?
image ya, bisa dipercaya. Apa namanya, personal branding. Ternyata personal branding itu penting ya. Coba nek Muhammad pendusta, lah Muhammad itu biasanya ngapusin anak rak cetha, rak usah kumpul rak wis nah, gitu. Orang kalau sudah brand personalitinya bermasalah, maka penting personal branding itu. Apalagi orang yang mau ngajak kepada kebenaran itu harus membangun personality yang bagus. Dan Muhammad sukses karena julukan Al-Amin itu beliau miliki sebelum jadi nabi. Itu poin menarik itu ya. Sebelum jadi nabi sudah Al-Amin. Sama ditolak ini. Kali ini yang paling keras sama Abu Lahab lagi tokohnya itu. Dia mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad. Kamu kurang ajar. Kemarin ngumpulkan kita ngomong ini, sekarang ngumpulkan lebih banyak orang ngomongnya sama lagi mengatakan aku utusan Allah kepada kalian untuk menyampaikan satu kalimat la ilaha illallah." Karena Allah murka kepada Abu Lahab. Kalau pertemuan pertama belum dilaknat, pertemuan kedua Allah turunkan surat Tabat yada abi lahabim wa tab. Itu pas peristiwa dakwah kedua Nabi terang-terangan di hadapan tokoh-tokoh Quraisy ketika itu. Nah, nggak ada masuk Islam juga, nggak ada Pak. Kali ini nggak ada, zong. Ternyata nanti dakwah Nabi itu yang paling efektif bukan tabligh akbar. Ini kan tabligh akbar tadi Pak. Ya. Dakwah Nabi yang paling efektif apa? Dakwah person to person ya. Artinya apa? Dakwah dari satu ke satu orang. Artinya pendekatan personal. Nah, Abu Bakar didekati masuk Islam. Abu Bakar ngajak Utsman, Abdurrahman bin Auf, begitu. Berarti tabligh akbar nggak efektif di zaman Nabi itu ternyata. Karena nggak ada yang masuk Islam lewat pengajian umum. Adanya didatangi, diajak masuk Islam, mengajak yang lain. Dakwah apa nih? Fardiyah ya, bukan jamaatan gitu. Nah, itu pula yang disampaikan kepada jin. Aku ini tugasnya ya berdakwah sebisaku. Aku tidak bisa memberi hidayah, nggak bisa menyesatkan, nggak bisa menyelamatkan seseorang. Tugasku hanya menyampaikan. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapapun yang menolak ya'sillaha itu bermaksiat ya. Siapapun yang menentang Allah dan Rasul, sungguh Allah telah menyiapkan bagi golongan itu naro jahannam, api neraka jahanam, khalidina fiha abada, yang tidak beriman itu akan kekal selamanya di neraka. Ini juga pernyataan dari Allah bahwa penghuni neraka itu dua golongan kelak. Siapa? Jin dan manusia. Nanti ditegaskan lagi di Al-An'am, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, kata Allah. Dan sudah aku tetapkan penghuni jahanam itu hanya dua bangsa, jin dan manusia. Terus bangsa yang lain kemana? Enggak, malaikat dengan tugasnya masing-masing. Ya, ada yang malaikat penjaga neraka Zabaniyah, kejamnya luar biasa, bengisnya, nggak punya belas kasih sama sekali. Ya, ini ada yang malaikat nanti memikul arsy, ada yang malaikat bertasbih, ada malaikat bersujud ya. Adapun bangsa jin dan manusia ya kalau nggak masuk surga masuk neraka. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus hewan-hewan di akhirat di mana? Ada kisos nggak? Harimau di dunia makan apa? Kijang, terus nanti dikisos enggak? Kijang makan harimau, enggak ada. Ya, semua makhluk-makhluk itu dibangkitkan kemudian dijadikan tanah. Nah, maka orang kafir itu begitu melihat hewan-hewan dijadikan tanah itu mereka berharap ya laitani kuntu
turaba. Ya Allah, andaikan kami jadi tanah saja, enak, tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Enggak bisa ya, karena manusia sudah ditetapkan oleh Allah untuk sebagai penghuni surga dan neraka. Hatta idza ra'au ma yu'adun fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu adada. Sama Pak, orang kafir dari kalangan manusia itu ya mereka menyesalnya itu setelah mati ya. Maka nanti di perang Badar, setelah dikubur di satu liang 75 orang kafir, Abu Jahal, Syaibah, Rabi'ah, Utbah, Umayyah bin Khalaf, ini yang tokoh-tokoh itu dikubur di satu kuburan massal itu di perang Badar Pak, itu di sumur tua ya, mungkin kayak lubang buaya gitu ya, sumur tua buat ngubur Abu Jahal dan kawan-kawan. Kemudian ditutup oleh Nabi dengan tanah. Selesai ditutup, Nabi kan bertanya, ya Aba Jahlin, ya Syaibah, ya Rabi'ah, ya Utbah, ya Umayyah bin Khalaf. Semua tokoh disebut. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Sekarang apakah kalian sudah mendapati yang aku sampaikan dulu? Ada adab kubur, ya, ada pertanyaan malaikat dan lain sebagainya. Ya. Sampai sahabat heran, ya Rasulullah, jenengan bicara kepada mayit di kuburan, apakah mereka mendengar? Kata Rasulullah, ma antum bi asma'in minhum. Pendengaran mereka lebih tajam daripada pendengaran kalian, tapi mereka nggak bisa menjawab. Kalau kalian dengar omongan saya ini, mereka lebih dengar daripada pendengaran kalian gitu ya. Ini nanti yang dijadikan dalil Pak oleh sebagian kalangan itu untuk mentalkin mayit ya. Ditakoni sopo pangeranmu, jawaben Allah. Sopo nabimu Muhammad, opo agamamu, jawaben Islam itu ya. Karena ini Nabi pernah bertanya kepada musuh-musuh Nabi yang tewas di perang Badar ketika itu ya. Nah sama jin juga begitu. Kalian besok akan menyesal ketika menentang Allah, bahkan memusuhi agama Allah. Kalian akan mendapati fasaya'lamun man ad'afu nasira wa aqallu adada. Besok baru tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Kalian tidak akan mendapatkan penolong kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin inti dakwah Nabi ya. Beliau menyampaikan sama dengan kontennya kepada manusia, wal akidah, surga, neraka. Karena ini dakwah Nabi juga begitu, di Mekah itu kontennya ya surga, neraka ya. Nggak banyak fikih, nggak ada Pak ya, muamalah nggak ada, bisnis nggak dibahas di Mekah. Bisnis dibahas di mana? Medina. Utang piutang, berumah tangga, konflik rumah tangga, ya, pernikahan Nabi, ya, kemudian pernik-pernik kehidupan bermasyarakat sosial, membahas tentang suudon, ya, kemudian birrul walidain, semuanya di Madinah itu konteksnya. Di Mekah ya bab tentang akidah, surga, neraka. Itu yang diajarkan Nabi kepada bangsa jin dan manusia. Kemudian Nabi menyampaikan, ini juga penutup dari surat Al-Jin, Kul Muhammad, katakan kepada bangsa jin itu, in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Katakan, sampaikan kepada bangsa jin itu, aku tidak tahu apakah kiamat itu sudah dekat atau masih jauh. Nah, semua yang saya sampaikan tadi, ada surga, neraka, itu nyata, tapi aku nggak tahu kapan itu akan terjadi. Ini juga menunjukkan kepada bangsa jin
Rasul Muhammad tuh nggak ngerti kejadian hari kiamat. Ya, ini juga penting disampaikan agar mereka tahu bahwa Rasul tuh nggak ngerti yang gaib, ya. Kecuali alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, kecuali yang Allah beritahukan tentang yang gaib. Ya, maka Nabi itu menyampaikan sesuatu belum terjadi itu bukan ngeramal, tapi itu diberitahu oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Contoh, Nabi masih hidup, ya, banyak kejadian. Contoh saja pas hijrah, ada nama sahabat namanya Abu Dar Al-Ghifari. Hampir sahabat itu suudon beberapa. Abu Dar kayaknya nggak hijrah ya Rasulullah. Mungkin dia berat meninggalkan hartanya. Itu Nabi meyakinkan, enggak, Abu Dar akan hijrah. Dia akan hijrah seorang diri. Kemudian dia akan meninggal seorang diri. Dan dia akan dibangkitkan sendirian. Ini gaib enggak? Gaib kan? Nabi belum tahu kan? Tapi kenapa Nabi tahu? Diberitahu oleh Jibril atas perintah Allah. Ternyata benar, dari ujung itu ada titik hitam itu Rasulullah mengatakan dzaka abadarin, itu Abu Dar. Dari jauh titik kecil Pak, jendul lama-lama benar ternyata Abu Dar. Kalau Abu Dar kata Nabi dia akan meninggal seorang diri. Ini kejadiannya kapan? Abu Dar panjang umur Pak. Rasulullah meninggal diganti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal diganti Umar. Umar meninggal diganti Utsman. Di zaman Utsman ini Abu Dar kenceng banget, karena melihat orang-orang sudah bermewah-mewahan itu Abu Dar nggak suka. Tiap hari ngelengke wong-wong ya takutlah kepada Allah, jangan bermewah-mewahan gitu. Akhirnya wong sugih-sugih kupingin apa? Keri ya. Wadul sama Utsman. Ini Abu Dar kan kemewahan kan boleh kan, selama itu tidak nyolong ya. Tapi Abu Dar itu kenceng banget itu. Ini melupakan kalian, alhaakumut takasur itu, hatta zurtumul maqabir itu. Akhirnya mereka desak Utsman, Abu Dar diungsikan saja, jangan tinggal di Madinah. Gegeri terus tiap dino. Ya, akhirnya benar Abu Dar diungsikan di sebuah tempat di luar kota Madinah sendirian, Pak. Digaweke omah sama Khalifah Utsman. Ya, sendirian. Ya. Benar, satu hari ada musafir pulang dari Syam lewat daerah itu, mereka mendapati Abu Dar meninggal dunia sendirian. Sudah disabdakan Rasulullah ya jauh hari sebelum Abu Dar meninggal, dan kelak Nabi bersabda, dan juga Nabi bersabda kelak Abu Dar dibangkitkan sendirian. Itu namanya alimul ghaibi yudhiru ala ghaibihi. Itu yang Allah tampakkan kepada Rasulullah dengan izin Allah. Tiba-tiba Nabi duduk dikelilingi 12 sahabat. Beliau ngomong, salah seorang di antara kalian, aku melihat gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud di neraka. Berarti yang hadir itu akan ada yang murtad dan masuk neraka. Nabi tahu dari mana? Malaikat Jibril ya. Dari mana Jibril? Dari Allah. Wong Jibril ngerti nggak kiamat? Jibril pernah nanya sama Rasulullah, akhbirni anisa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Jawaban Nabi jelas, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Nek jenengan saja nggak ngerti, apa meneh aku gitu kan jawaban Nabi itu. Jenengan kan malaikat Jibril kan yang paling dekat dengan Allah kan, karena pembawa wahyu itu.
Jenengan aja nggak ngerti apalagi saya, kata Rasulullah begitu terjemah bebasnya itu mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Jadi Nabi untuk memberitahu aku tuh nggak ngerti apa-apa kalau nggak diberitahu Allah. Nah, ini contoh Pak. Ya bener, Nabi meninggal dunia, sahabat nggak ada yang murtad. Begitu Nabi meninggal diganti Abu Bakar, orang murtad banyak, termasuk salah satunya yang hadir di majelis Nabi 12 orang itu satunya murtad, namanya Rojal bil Unfuwa. Itu contoh. Nabi bukan memprediksi, itu mengabarkan sesuatu yang akan terjadi karena info dari malaikat Jibril. Nah, itu contoh. Allah lah yang ngerti yang gaib, tidak ada satupun yang tahu kecuali yang diberitahu oleh Allah. Nah, Nabi nggak tahu ya nggak tahu, tidak kemudian menurut saya itu nggak ada ya. Nabi itu nggak pernah menurut saya, ya atau ngira-ngira itu ya. Illa man irtadha mir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Jadi Allah menyampaikan ya, Rasul-Rasul yang diridhai oleh Allah itu dijaga oleh malaikat dari depan, dari belakang ya. Liya'lam anna qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada, agar ya mereka tahu siapa mereka ini ya, bangsa jin ya, bahwa Rasul Muhammad telah menyampaikan dakwahnya ya, dan Allah Maha mengetahui terhadap yang dilakukan Rasulnya, dan bahkan mengerti dengan detail sedetail-detailnya ya. Ini hanya sebagai sebuah alasan nanti di hadapan Allah bahwa Rasul sudah berdakwah kepada bangsa jin. Kalau jin ngaku kami dulu nggak dapat ilmu, mereka nggak bisa ngelak wong Rasul pernah berdakwah. Jadi itu intinya bahwa dakwah Nabi juga disampaikan kepada bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan surat Al-Jin. Berikutnya yang turun setelah Al-Jin dalam catatan ahli sejarah adalah surat Yasin ya, setelah surat Al-Jin surat Yasin ya. Jadi ini bukan urutan di mushaf tapi urutan turunnya surat ya. Jadi memang nggak urut ya. Nggak urut dalam arti nggak urut seperti Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sampai Anas enggak. Tapi dari pertama Al-Alaq, kemudian nanti ada Al-Muzammil, Al-Mudassir, Al-Qalam, terus itu berdasarkan urutan turunnya surat Makkiyah dan Madaniyah. Berarti insyaallah pekan depan kita tadabbur surat Yasin ya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.